Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam seperti pagi atau siang biasanya. Mumpung Solo cuacanya agak cerah, padahal kita mendung guys. Nah, mendung, tapi masih ada sinar matahari dikit-dikit. Jadi hari ini aku mau coba untuk ngeluarin si Panana seperti yang lalu-lalu lah ya. Aku setiap handle barang-barang galak atau hewan-hewan galak itu mesti aku cari waktu sendiri gitu loh. Maksudnya nggak, waktu penjemuran tuh nggak mungkin bareng gitu loh, karena treatmentnya tuh khusus guys, jadi nggak bisa bareng aja gitu loh, nggak maksimal jadi nih. Jadi hari ini aku mau khususin untuk si Panana Tanimbar. Jadi sekalian aku mengumpulkan mood. Emang segala apa sih Panananya? Galak banget. Ini guys, ini sekalian maksudnya udah kotor. Kandangnya ini mau tak bersihin guys. Ini Panananya ini kono guys. Nah, aku biasa nih pakai jurus andalan ya. Ini aku pakai sarung tangan iki nek dicokot ya lumayan kroso gitu loh, tapi bersyukur nggak pernah tembus gitu loh, karena ini aku buat handle biawak jumbuku dulu ya, itu udah terbukti tidak jebol gitu. Apalagi Panana gitu, apalagi Tanimbar gitu yang terkenal picky, terus apa ya, dia tuh tidak mudah untuk bersosialisasi seperti Panana yang lainnya ya. Dari beberapa reviewer hewan gitu mengatakan Panana Tanimbar itu memang terkenal galaknya guys. Jadi ya sudahlah ya, sebetulnya ini dulu di tempat yang lama itu nggak segala ini guys ya, kayak Tanimbarku sing biyen ya, sing hilang lah ya, itu kan dia cuma ising-ising tapi nggak nyokot gitu loh. Cuma di sini ini mungkin faktor stres juga, kelamaan terus nggak tak handle kan beberapa bulan, jadi nih ya kayak gini karakternya blingsatan guys. Jadi langsung cekidot, kita cek karakter si Panana Tanimbar ini guys. Jadi kalian bisa jadi bahan pertimbangan atau mikir kembali untuk memelihara Tanimbar gitu. Jadi ini guys, tak set dulu seperti biasa. Aduh. Oke, kita pakai dulu guys. Buka sidik. Tuh dia tuh baru aku megang kaca ya udah mama itu guys ya. Oh ya, sebentar, aku mau nyiapin wadah rendemnya dulu guys. Ini di sini. Oke, kita isi air biasa ya, taruh sini. Jadi nanti tak tutup dulu biar dia berendam dulu, baru kita handle guys. Apakah ditekan bang? Ya pastinya, karena beberapa kali aku pernah kegigit guys. Untungnya pakai sarung tangan. Nah, kita lihat nih karakternya seperti apa, segila apa. Liatin. Hissingnya men, motherfucker. Dia gigit terus kabur guys. Tuh, dan ini harus cepet-cepet di grab. Kalau nggak buruan di grab dia bisa lari berontak. Guys. Ya, kita langsung masukin sini aja. Ini bukan kelainan ya guys ya, ini memang kayak gini. Jadi kalau dia defend mesti agak nekuk gitu. Nah, nanti berendam dulu nih, sebetulnya jumbo loh guys. Nanti baru kita bahas, kita mau bersihin kandangnya dulu. Kameranya tak tinggal, nanti kalian ini guys, apa namanya, bantu aku untuk jagain dia, oke? Ini sekalian aku cerita sedikit lah ya tentang Panana
Mungkin kalian yang baru aja mampir agak bingung kewan opo gitu kan. Nah ini tak kasih tahu atau tempe ya. Tolong jaga bentar ya guys ya, tolong awasin. Nah guys, sudah selesai bersih-bersihnya, kandangnya udah cukup nyaman lah ya. Ini memang sengaja tak gaya rotok lembab karena biasanya di dalam kandang tuh suhunya agak beda, agak panas sih. Nah kita bicara lagi tentang Panana Tanimbar. Jadi kalau kalian berpikiran mau pelihara Panana, ya saran saya sih tanya-tanya ke penjual sebelumnya, terus tanya-tanya karakter ya. Kalau makannya insya Allah gampang sih nek Panana. Nih ngabis ya kayak ginilah guys, kadal Panana. Ini baru kena panas minggu ini, berarti baru 2 kali nih guys. Karena di samping nggak keburu, jadi panasnya aku sebelum ngeluarin dia udah mulai mendung lagi. Kok ini guys mendung mana guys, padahal nembe wae mau rodok iki rodok panas ya. Iya. Ini tuh udah lama guys dipelihara sebelumnya, bukan sama aku tapi ya. Ini atasnya gagal setting nih ya, atasnya baru mau setting. Suaranya guys luar biasa. Harusnya handlenya digini terus guys. Ini lumayan besar seukuran dari Panana lainnya ya, Panana Tanimbar maksudnya. Nah Panana lainnya banyak yang lebih besar atau panjang, salah satunya Halmahera gitu. Kalau khusus Tanimbar jarang-jarang yang sejumbo ini. Oke, kita lihat dari sini aja guys. Sekarang aku berjemur karena beberapa hari ini atis banget tau. aduh karena ini loh medeni guys, pol medeni. Dia tuh nggak ancang-ancang guys, kalau nyerang tuh langsung pak gitu, tapi langsung mundur gitu. Jadi kata siapa Panana tidak galak, yo ini galak. Kalau Tanimbar rata-rata orang bilangnya memang karakternya
kak setan ya, cuma ini lebih dari setan. Aduh. Oh ya, di sini kalau di sini makanannya macam-macam ya. Kadang buah, kadang mencit, kadang jumper, anaknya mencit itu. Terus kadang cat food, tapi cat food itu jarang banget. Jarang banget cat food yang kering ya, bukan yang basah. Itu jarang banget. Paling sering ya mencit sama buah-buahan paling sering dia. Apakah makanan itu mempengaruhi karakternya? Belum tentu juga gitu ya. Kalau karakter bawaan kayaknya susah dihilangin sih guys, karakter bawaan ya. Sejinak-jinak Tanimbar mungkin ya masih ada hising-hisingnya gitu loh. Cuma plusnya itu gini guys, dia cuma hising atau nyokot atau plus nyokot gitu loh. Kalau di sini kan plus nyokot ya. Tapi aku suka dia tuh mulus, terus warnanya tuh silver gold gimana gitu, terus gede gitu guys. Terus perawatannya diantara Panana yang lain juga lebih mudah perawatannya ya, care sheetnya ya. Jadi dia tidak butuh yang lembab-lembab banget gitu dibandingkan dengan Panana jenis lain gitu loh. Kalau ini kan jenisnya Tiliqua gigas kalau nggak salah ya, yang cuma ada di Kepulauan Maluku gitu. Jadi kalau yang lain, kalau aku baca-baca beberapa jurnal itu memang tersebar di antara Kepulauan Maluku, Ambon sampai Australia. Cuma yang Tanimbar ini adanya di Maluku gitu guys, Kepulauan Maluku aja gitu. Yang sangat mencolok perbedaannya tuh ininya guys, dari segi fisik itu bodinya. Iyalah, segi fisik bodinya lah ya. Maksudnya gini, kalau Tanimbar itu dia lebih shiny gitu loh, lebih kinclong gitu loh guys, lebih shiny, lebih kinclong gitu. Ini karakternya, galugalan dia. Oh, dia mau gigit guys, nih dia lebih shiny gitu, lebih kinclong, lebih licin gitu, seperti kadal pada umumnya gitu loh, kayak kadal-kadal Jawa ya loh guys itu. Nah, pergerakannya tuh tidak bisa ditebak dia tuh, karena baru aja tak handle ya, baru 2 kali inilah. aduh, jadi yo harap maklum lah guys. Kalau kayak gini karakternya, ini sumpah panasnya kok gak niat piye gitu guys. Lah piye yo koyo gak niat ngono. Panas nih remang-remang ya guys gitu. Dia kalau oh ya di sini tuh tak kasih beberapa opsi mencit ya, kadang tak kasih hidup, kadang tak kasih setengah pingsan gitu. Karena dia tuh kalau tak kasih hidup, karena aku pakai pinset gitu, nggak mungkin aku tangan kosong ya, bodoh banget so. Jadi pakai pinset dia tuh mesti gigit sampai bener-bener kayak sekarat gitu loh, terus ditinggal dulu, habis itu baru dimakan. Jadi nunggu dia bener-bener kayak nggak bergerak gitu baru dia mau nelan gitu guys. Beda sama biawak kan dia dikipat-kipatnya ya, dia apa ya, digoyang-goyang gitu lah, dikeplek-kepleknya gitu lah, keplek-kepleknya orang mati, dicolke, cokot meneh, dikeplek-kepleknya meneh gitu ya, gor banget lah kayak kemarin si Eka lah ya. Kalau si Panana ini enggak guys, jadi dia gigit dulu gitu baru
nunggu dia benar-benar tikus itu nggak bergerak baru dimakan gitu guys. Overall mulus, dan ini nggak kena sinar matahari kali kalau sebelah situ. Oh ya, ini by the way sepertinya ini betina ya guys ya. Kalau dilihat dari model kepalanya tuh meruncing banget gitu loh guys ya, kayak betina, tapi ya burung diseksi kok. Terus dari pangkal ekor sih dia nggak menggembung ya, dari sisi samping ya, di bawah itu nggak menggembung. Biasanya naik jantan tuh kelihatan banget guys. Kalau seka itu kan jantan itu gitu. Kita semprotin guys. Woi, apalagi ya tentang Panana ya, kayak cuma itu aja ya, sedikit banget yang bisa dibahas tentang Panana. Pokoknya kalian kalau pengen pelihara Panana ya dipikir-pikir dulu mau cari yang lokality mana gitu, karena ya bagus-bagus coraknya itu, entah itu Merauke, Irian. Oh ya, ini Merauke sama Irian, khususnya Irian tahun-tahun ini harganya lagi naik lagi ya dibandingkan jenis lainnya gitu. Terus banyak yang udah CB atau captive breed, jadi orang menternakan udah banyak berhasil. Jadi untuk WC-WC yang ditangkap WC itu tangkapan liar, jadi agak berkurang sekarang yang dijual pada yang CB-CB kebanyakan guys, karena udah pada berhasil menternakan. Nah si Panana itu sendiri itu dia itu bukan makhluk yang berkoloni ya. Jadi si Panana ini tuh setelah tak baca-baca, tak pelajari, itu tuh ternyata makhluk soliter gitu guys. Dia kemana-mana tuh berpetualang sendiri gitu. Terus akan mencari betina waktu musim kawin. Setelah itu ya dia tidak bertanggung jawab ya, dia anak ya terus lungo gitu ya, berkawin lungo gitu loh guys. Yang menikah kan gak mungkin, sing ijabke sopo. Kawin lah, bahasa kewan lah ya, kawin. Terus Panana sendiri tuh dia bukan yang bertelur ya, bukan yang bertelur kayak reptil lainnya. Jadi si Panana itu seperti ular-ular viper kebanyakan gitu loh. Jadi dia tuh ovovivipar, bertelur dan beranak. Jadi netesnya ning jero weteng terus dilairne gitu guys. Jadi tidak ada inkubasi di tempat khusus gitu, enggak. Enaknya tuh itu kalau Panana ya, kalau kalian mau beternak. Cuma saranku tempat kalian, kalau kalian punya tempat yang agak luas gitu, bisa digabung gitu loh. Jadi dia tuh nggak selalu ketemu terus gitu loh. Soalnya ya kayak gini, karakternya lumayan beringas gitu loh. Untuk kadal selontong ini tuh lumayan cukup beringas. aduh. Jadi ya memang harus dipikirkan kembali. Untuk menternakan pasti ada minus-minusnya nanti ya, ada brucel-brucele di badannya gitu. Ini sebetulnya kemarin mau dicarikan pejantan guys, cuma karakternya dia tuh terlalu beringas guys. Aku di pejantannya sih malah diudaladul. Terus dia karena mulus tuh jadi eman aku. Karena dia mulus jadi eman aku kalau mau menternakkan dia itu guys. Karena untuk cari yang saya segini, usia kayak gini tuh lumayan lumayan susah. Nah ini mulai tak pegang pakai tangan kosong guys. Nah aku balik karena dia tuh pergerakannya lincah terus cepet banget guys, cuk gitu.
Nanti PR menjinakkan ini ya guys ya. Ya sama perawatan reptil lainnya lah ya, nggak cuma banana gitu, biar ada bayangan aja gitu. Kalau kalian pelihara banyak reptil kalian sendirian itu sekeos apa hari-hari kalian. Apalagi musim-musim nggak tentu kayak gini ya, kadang panas, kadang banyak hujannya, kadang nggak ada terik matahari sedikit pun, jadi mau remang-remang kayak gini gitu. Wah sangat guys. Untuk ngetok ke mengeluarkan mereka dari kandang terus dijemur itu tuh kayak ucut-ucutan apa, kejar-kejaran sama waktu gitu loh. Apalagi banyak gitu yang perlu penanganan khusus, itu mesti kejar-kejaran waktu banget ya. Ya contohnya kayak aku gini. Tapi apakah masih recommended untuk pelihara Panana untuk saat ini? Recommended banget. Di samping itu harganya nggak cukup mahal gitu loh, masih terjangkau lah. Terus di samping itu dia hewan lokal, artinya cuaca saat dia di alam itu hampir-hampir mirip di suhu tempat kita tinggal gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak adaptasi yang sedemikian rupa, jadi nggak harus ribet gitu loh guys. Paling kita hanya menyediakan humidnya tuh berapa, terus apa namanya tingkat kelembapannya gimana gitu, settingannya di channel-channel yang lain tuh udah banyak gitu guys. Aku harus bahas tentang humid lebih nggak ahli saya. Aduh, dia kalau gigit tuh galu-galang guys tuh. Jiwite luar biasa dia tuh. Tuh. Ini kalau aku nggak pakai sarung tangan pasti jebol guys. Pasti. Kayak sarung tangannya kayak gini ya. Oh, ya. Wish. Kayaknya sudah guys, mataharinya sudah tidak cukup baik untuk menjemur ya, remang-remang tok. Jadi mau langsung tak angkat ya, tak masukin ke kandangnya dia biar nggak stres guys. Kena stres ragil mangan aku yo asing bingung. So far ini nggak pernah rewel ya, makanya ya, maksudnya mau makan terus gitu loh. Meskipun stres, kalau dia mau makan terus tuh aman guys, nggak khawatir saya. Lalu stres nggak mau makan lah itu. Jadi kita angkat dulu guys, pelan-pelan karena sarung tangan ini kaku guys. Oke. Dia kalau masih nekuk gini badannya berarti masih belum nyaman guys. Udah. Oi. Ya kayak gini lah guys. Dia ada di pojokan. Ini kalau tanganku masuk langsung cetak gitu. Ini udah mulai angin-angin kenceng, berarti bentar lagi kemungkinan mau hujan guys. Aduh. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channelku, apapun yang aku berikan tuh menurut pengalaman pribadi ya. Jadi kalau ada baiknya buat kalian ya silahkan diterima, kalau enggak ya dibuang aja lah ya, gopo. Malah kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jadi aku juga bisa banyak belajar dari kalian juga gitu guys. Aku bukan seorang yang pintar untuk pemeliharaan gitu. Jadi aku juga masih banyak perlu belajar sama suhu-suhu, sama kalian juga. Aku bukan seorang expert lah, intinya lah gitulah. Jadi guys, mungkin gitu dulu aja. Bye sih. Dadah. Sehat selalu ya.
Jadi mungkin segitu dulu aja guys video kali ini tentang Panana. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lagi waktu menghandle atau ngasih makan dia ya. Yang jelas dia tuh kalau makan masih malu-malu kalau sama aku gitu loh. Jadi harus beberapa saat ditinggal, nanti kembali udah hilang tuh makanan. Yaudah gitu dulu aja guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain kalau bermanfaat atau untuk hiburan lah setidaknya ya, untuk mengenali untuk menemani puasa kalian gitu. Jadi guys, bye bye.